Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Meditasi Kuantum, sebuah channel yang secara khusus membahas tentang ilmu tasawuf dengan segala praktek-prakteknya yang otentik dan klasik. Sahabatku Meditasi Kuantum dimanapun berada, ini adalah Rotib Sirul Asror, bisa di-download di deskripsi, sebuah amalan rutin yang diamalkan oleh Majelis Sirul Asror untuk bertawasul kepada guru-guru. Pernah suatu ketika jamaah yang lama tidak mengamalkan Rotib Sirul Asror ini, lalu di dalam mimpinya didatangi oleh guru kita, Abah Guru Sekumpul, dan beliau bertanya kenapa sudah lama tidak mengamalkan Rotib Sirul Asror. Dan beliau pun tersadarkan dengan kedatangan beliau, lalu mengistiqomahkan Rotib Sirul Asror. Banyak sekali pejalan spiritual itu tidak mengenali mana akal, mana hati, mana ruh, mana syir, mana Nur Muhammad. Sehingga seorang pejalan itu tidak memahami, tidak merasakan sampai sejauh mana perjalanan mereka di dalam belajar ilmu tasawuf atau ilmu hakikat dan marifat. Pada akhirnya mereka tidak bisa membedakan mana ego, mana pikiran, mana hati, mana ruh, mana syir. Di saat dia berkata-kata dengan ruhnya dan dengan hatinya, kadang-kadang mereka tidak paham bahwa itu disangka pikirannya yang berkata-kata. Ketidaktahuan ini memang wajar karena begitu lembut. Di dalam setiap pencapaian penyelaman seseorang di dalam dirinya sendiri itu begitu lembut, begitu sulit untuk dikenali apabila kita tidak paham betul kedudukan akal dan sifatnya itu bagaimana, kedudukan pikiran dan sifatnya itu bagaimana, kedudukan hati dan ruh, lalu sifatnya dan karakternya itu bagaimana. Yang bisa dirasakan, yang bisa diselami, dan pada akhirnya bisa dizohirkan di dalam setiap perilaku, perbuatan di dalam kehidupan. Sahabatku Meditasi Kuantum, saya akan menyampaikan tentang ciri dan karakter atau sifat daripada akal dan pikiran, ruh, hati, dengan segala perbedaannya, supaya kita paham bahwa oh, sesungguhnya saya berkata-kata itu dengan pikiran saya, dengan ego saya. Saya berkata-kata itu dengan hati saya, dengan sir saya. Sehingga apabila kita telah memahami bahwa ini hati, ini karakter daripada ruh, ini karakter daripada sir, dengan harapan kita mampu istiqomah atau mempertahankan kondisi itu, sehingga kita tetap di dalam penyelaman. Kita tetap berada di dalam penyelaman itu, tidak keluar daripada ruh, hati, atau sir kita di dalam menyampaikan atau melahirkan setiap eksistensi yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Akal ini seringkali menjadi alat bagi nafsu kita, bagi keakuan kita. Dan sifat akal itu masih menimbang antara dualitas untung dan
rugi. Dan seringkali dipergunakan oleh keakuan kita untuk menonjolkan dirinya, untuk mengeluarkan eksistensinya, baik itu kepandaian agar dilihat lebih pandai daripada orang lain, baik itu kesolehan kita agar kita dianggap lebih soleh daripada yang lain, ataupun kebaikan kita agar kita dilihat lebih baik daripada orang lain di dalam menyampaikan perkataan, menyampaikan sikap, menyampaikan penerimaan kepada orang-orang di sekitar kita. Akal gunanya untuk berpikir, untuk merenung, baik dan buruk, untung dan rugi. Apabila akal dekat dengan nafsu, dengan ego, maka akal ini dipergunakan oleh keakuan kita dan ego kita untuk menampakkan eksistensinya. Namun apabila akal itu dekat dengan hati, maka akal itu akan dipergunakan untuk merenung, untuk selalu merenung, bertafakur akan kenikmatan Tuhan, keagungan Tuhan di dalam segala sesuatu. Sehingga akal itu tidak sempat untuk berpikir yang keluar daripada renungannya. Sehingga akal itu tidak mudah keluar daripada Tuhannya, tidak mudah berpaling daripada Tuhannya, karena selalu sibuk untuk mentafakuri kebesaran Tuhan di dalam segala sesuatu. Dengan demikian, akal itu akan selalu jernih, bisa memilah dan memilih, bukan demi kepentingan ego dan nafsunya, namun demi kehidupan yang lebih luas, lebih bermanfaat bagi sesamanya. Selama diri kita masih menimbang, memikirkan dualitas di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya makom kita atau perjalanan rohani kita baru menembus alam akal kita. Lalu hati. Tadi saya sampaikan bahwa pintu hati adalah akal, di mana akal yang selalu mentafakuri, merenungi tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan salah satu sifat daripada hati adalah menyaksikan sifat Tuhan, menyaksikan nama Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan. Apabila di dalam kehidupan kita telah mampu bahwa di dalam segala sesuatu ini yang ada hanya Allah, sifat-sifat Allah yang nyata di dalam kehidupan kita, lalu kita tidak melihat sifat yang lain selain daripada Allah. Lalu kita menyaksikan bahwa semua sebutan ini adalah sebutan Allah, bahwa semua sebutan ini adalah zikir kepada Allah, adalah merupakan zikir itu sendiri. Maka sesungguhnya kita telah menyelami hati kita, kita telah memasuki wilayah kolbu kita di dalam perjalanan spiritual kita. Selanjutnya, kita melihat segala sesuatu yang bergerak, segala perbuatan. Tidak ada yang lain kecuali perbuatan Allah. Maka sesungguhnya kita telah masuk ke dalam hati kita. Kita telah sampai ke dalam hati kita di dalam perjalanan spiritual kita. Lalu kita istiqomah terus dan terus memupuk akan penyaksian-penyaksian kita di dalam kehidupan ini tentang keagungan Allah yang nyata di dalam sifatnya, di dalam asmanya, di dalam perbuatannya. Sehingga membuahkan hati yang tawadhu, hati yang selalu di dalam kerendahannya. Karena tidak ada yang dipandang, tidak ada yang didengar, tidak ada yang disaksikan, kecuali hanya Allah. Apabila pandangan kita hanya melihat Allah, maka akan membuahkan hati yang tawadhu, hati yang selalu di dalam kerendahannya.
Hati yang selalu tawaduk, yang selalu berada di dalam kerendahannya akan membimbing kepada kita ke dalam ruh kita. Ruh ini bersifat mencintai. Ruh ini bersifat cinta kasih. Apabila diri kita telah mampu mencintai segala wujud, segala nama, segala perbuatan, dan kita sadar betul bahwa semua nama, semua wujud, dan semua perbuatan itu bersumber daripada Allah. Lalu timbul cinta di dalam ruh kita, di dalam setiap perilaku yang kita lakukan. Maka sesungguhnya apabila kita telah tumbuh cinta yang tidak membedakan antara wujud hitam dan putih, baik dan buruk, sesungguhnya diri kita telah mampu menyelami ruh kita. Perjalanan spiritual kita telah menuntun kita masuk ke dalam ruh kita. Kita diperkenalkan kepada ruh kita sendiri yang bersifat cinta kasih. Cinta kasih begitu berkembang terus-menerus dan masuk ke dalam sir kita, rahasia kita. Rahasia kita atau sir kita ini bersifatkan membiaskan cinta kasih, membiaskan kelembutan, membiaskan cahaya, membiaskan kesabaran, membiaskan keikhlasan, kelembutan kepada sesuatu di luar diri kita. Sehingga orang-orang yang melihat kita, bertemu kita, secara otomatis kita menanamkan cinta itu. Kita menanamkan kelembutan itu. Kita menanamkan kesempurnaan itu. Kita menanamkan kesembuhan itu. Kita menanamkan cahaya yang mampu menjadikan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang bertemu kita. Itulah sir kita. Apabila kita telah mampu memberikan atau memvibrasikan, menyebarkan cinta kasih, pelita, cahaya kepada orang lain yang bertemu kita, kepada orang lain di sekitar kehidupan kita, maka sesungguhnya kita telah menemukan rahasia kita. Kita telah bertemu dengan sir kita yang merupakan bias daripada cinta kasih yang selalu memancarkan cahaya, kelembutan, dan cinta kepada siapapun. Apabila kita telah mengenal sir kita, perjalanan spiritual kita telah membawa pengenalan kepada sir kita, maka masuk lebih dalam lagi di dalam sir, kita akan diperkenalkan dengan Nur Muhammad. Dari sinilah segala sesuatu itu bersumber. Segala wujud yang ada di dunia ini dan segala nama, segala perbuatan yang ada di dunia ini bersumber dari Nur Muhammad. Tentunya Nur Muhammad ini tidak bisa kami jelaskan. Cuma akan bisa kita rasakan. Karena apabila seseorang itu telah sampai kepada Nur Muhammad, maka dia akan terkoneksi dengan para kekasihnya Allah. Dia akan terkoneksi dengan para walinya Allah. Baik yang telah mendahului kita atau telah wafat maupun yang masih ada. Dan dia akan menjadi sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, sumber keberkahan dunia dan akhirat. Inilah salah satu materi yang saya sampaikan tentang perbedaan daripada akal, hati, ruh, sir, dan Nur Muhammad. Lalu apa yang ada di dalam Nur Muhammad? Yang ada di dalam Nur Muhammad adalah Al-Haq, zat yang maha mutlak,
zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang ingin saya sampaikan, semoga manfaat. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Maka berhati-hatilah di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap ucapan kita, agar kita meninggalkan jejak yang baik di bumi ini dan meninggalkan jejak yang baik di hati setiap orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.